Di Upin dan Ipin yang paling unik dan aneh versi pantasnya aja ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Apa benda ini? Tolong, mama, tolong! Nah, kalau yang ini bisa dibilang Jarjit itu penggemar rahasia Susanti kali ya. Atau emang Jarjit ini naksir sama Susanti. Pada lihat gak? Itu loh, Jarjit masang fotonya dia sama Susanti di kamarnya. Itu yang di dinding. Nah, bisa dibilang kan emang dasarnya kayaknya suka nih si Jarjit sama Susanti. Itu mungkin. Atau emang pihak Leskopakyu itu nyelipin Easter egg lagi buat kita pecahin gitu, maksudnya gimana gitu ke depannya. Makanya gue bahaslah ini. Bagi kalian yang punya pendapat tentang hal ini bisa tulis di komentar ya. Maksudnya kayak momen Jarjit itu di episode berapa atau musim berapa gitu. Nah, kalau yang ini, gue aja kaget banget ya. Tahu-tahu ada game-game ini di tabletnya Opah. Gue awalnya tahu dari share-sharean Facebook dari satu fanpage gitu ya. Makanya gue bahas lah ini. Ya, bisa kita lihat di tabletnya Opah itu ada game-game. Ya, gue sebutin aja yang gue tahu. Kayak Rules of Survival, Candy Crush, Dadudido, game dari Leskopakyu, dan juga game segala umat yaitu Mobile Legends atau ML. Duanya itu gue kurang tahu. Bisa kalian komen kalau kalian tahu ya. Yang pada akhirnya Opah itu mainin game Dadudido yang buatan Leskopakyu tadi. Kenapa Opah tuh nggak mainin game Mobile Legends aja gitu ya? Gue kan pengen tahu gitu ranknya Opah tuh apa. Dan juga siapa tahu bisa mabar gitu kan. Anjay mabar. Intinya ini bisa jadi Easter egg dan juga hal yang unik di Upin Ipin ini gitu. Soalnya kan jarang yang sadar akan hal ini. Soalnya kayak per second, per frame gitu langsung ke skip gitu deh. Makanya bisa gue bahas. Keren kan? Upin Ipin, maksudnya Leskopakyu juga keren sih. Oke, kalau yang ini mungkin momennya yang pas saja kali ya. Soalnya pas banget sih ekspresinya Mail ini pas lagi pengen jepret tangan Ehsan gitu, yang kayak main jepretan tangan sama si Joker India atau si Rickstar gitu. Lihat deh mukanya Mail kayak ya kayak Joker India itu, bener kan? Digitu-gituin. Nah, kalau yang ini, itu scene pas Ehsan pindah ya. Ternyata temen-temennya itu di-prank Ehsan gitu. Dan akhirnya marah. Terus jadilah superhero dari Marvel Avengers. Kayak gini nih. Lihat dah ya. Yang bisa gue tebak itu cuman si Susanti ya. Yaitu jadi Wanda atau Scarlet Witch. Soalnya kan terbang gitu dan ada aura-auranya gitu. Selebihnya susah nebaknya gitu. Bukannya gue nggak tahu, tapi susah nebaknya. Mungkin kalau Chandra Leo itu bisa. Mungkin. Ini termasuk Easter egg kali ya. Maksudnya Easter egg lagi kali. Dan juga, kalau yang ini itu ada poster Sarjen Hussein di kamarnya Upin Ipin yang mirip dengan Iron Man. Karena ketambahan 3000 gitu. Jadi kayak I love you 3000-nya Iron Man ke anaknya gitu. Jadi Sarjen Hussein 3000. Itu mungkin. Atau terinspirasi kali ya Sarjen Hussein ini. Itu. Oke, kalau yang ini sempat ramai ya di Indonesia dan bahkan di kalangan pemain Free Fire dan juga YouTuber serta editor berkelas. Sin Ipin iri bilang bos, hayu. Oke, langsung deh dilihat ya. Iri bilang bos. Nah, kalau di channel lain itu cuma clickbait masalah ini. Oke, di pantasnya aja kalian bisa tahu ini. Nama sekolahnya Kak Ros
atau ekskulnya atau kerjaan sampingnya Kak Ros gitu ya. Sebelum gue bahas, tolong jangan salah fokus ke dadanya Kak Ros ya, dan juga ke mukanya. Emang dapet scene ini pas banget gini. Ya udahlah, ditonton ya. Oke, ternyata setelah Kak Ros pulang dan bisa dilihat deh, logo di dadanya Kak Ros itu namanya Camp Bina Semangat. Yaitu sejenis tempat yang bisa dibilang bisa buat outbound gitu deh. Yang ada halang rintangnya, yang kayak benteng Takeshi juga. Dan juga paling penting itu pasti ada Flying Fox-nya. Ini sih bisa dibilang mungkin bukan nama sekolahnya Kak Ros, melainkan Kak Ros ini lagi ada kegiatan di luar dan juga dikasih baju itu sama pihak sananya gitu. Atau mungkin ini kerjaan sampingnya Kak Ros menjadi pengawas di Camp Bina Semangat itu. Itu mungkin. Coba deh kalian komen di bawah, menurut kalian ini ekskul atau kerjaan sampingannya Kak Ros? Boleh main game? Game? Ada banyak game. Nah, kalau part 1 kemarin itu ada game Mobile Legends, ROS, Candy Crush, dan lain-lain ya di tabletnya Opa. Yang kali ini yaitu ada banyak game juga loh di tabletnya Kak Ros. Bisa kalian lihat ya apa aja dan juga tebak di kolom komentar. Kira-kira ada Free Fire gak nih seperti yang gue buat di thumbnail video? Kalau ada mungkin bisa mabar kali ya sama kalian. Maksudnya mabar gitu, mabar Free Fire. Hayu. Oke, kalau yang ini mungkin jarang disadari orang kali ya, yaitu kejadian setelah Upin dan Ipin itu sunat. Bisa kalian lihat pada gambar ini, harusnya posisi titik Upin itu bukan di sarung yang diangkat ya. Soalnya posisinya Upin Ipin itu lagi duduk, bukan tiduran. Dan juga saat Jarjit ngegeplak nyamuk, menurut gue tuh gak kena titiknya Upin, melainkan kena kakinya Upin. Soalnya sekali lagi posisinya Upin itu duduk, bukan rebahan. Jadi bakal kena kakinya gitu ya. Dan juga titiknya Upin Ipin itu bakal gue tandain pakai arah merah. Lihat ya. Kita jual dalam aplikasi penghantaran makanan ni. Terus dah daftar dah. Hari ni je ada 30 pesanan. Nah, kalau yang ini yaitu di episode terbaru musim 14 dan masih fresh lah ya bahasanya. Jadi, ceritanya penghasilan keluarga Upin Ipin ini mulai berkurang ya dikarenakan pandemi ini. Nah, terus Opah bingung nih. Tiba-tiba, Kak Ros nunjukin apa yang ia kerjakan di tabletnya. Dan ternyata Kak Ros ini ngedagangin nasi lemak Opah itu di aplikasi online ya, layaknya GoFood dan juga GrabFood di Indonesia. Yang itu nama aplikasinya Beruang Eats. Nah, bisa kalian lihat deh ya, bahwa nasi lemak Opa itu mendapatkan bintang 5 dari para pelanggannya, dan juga mendapatkan 1.500 like atau love lah gitu. Mantap ya, jadi harusnya sih udah kejual 1.500 atau favorit mungkin ya, mungkin gitu. Dan pas di sini ya, itu Kak Ros dapat pesanan 30 nasi lemak ya, nanti akan dijemput oleh sang kurir, atau ya kayak ojek online-nya lah, bahasanya gitu di sini gitu. Kalau kalian mau lihat langsung episode fullnya, bisa langsung dicek aja ya. Judulnya yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Musim 14 2020. Ya kurang lebih ini hal unik lah ya. Sekali lagi mantap. Hehehe. Pertama ini yaitu menurut gue unik dan juga aneh ya. Jadi ceritanya Tok Dalang kecapean ngejar Rembo dan akhirnya nyuruh Upin Ipin dan kawan-kawan buat nangkep Rembo nih. Dan terjadilah kejar-kejaran tuh ya, kayak biasa. Kejar-kejaran diawali dengan lewat warungnya Uncle Mutu yang menjadikan Uncle Mutu itu sampai muter-muter gitu tuh. Wiu 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 kayak gitu. Terus yang kedua ini lewat depan Seppi. Dan lihat deh si Seppi sampai kebangun gitu dari tidurnya dan juga ekspresinya langsung bingung gitu. Dan yang inti dan terakhirnya, si Rembo ini jalan atau lari cepet tuh di atas air. Buset dah aneh ya. Ya aneh lah ya, kurang lebih masa iya ayam bisa lari di atas air secepat itu. Kan kayak hanya hewan-hewan tertentu tuh ya yang bisa. Dan terlebih lagi Upin, Ipin, Fizi juga ikut ngejar dengan lari di atas air kayak Rembo tuh cepet. Bahkan frame-nya aja nangkepnya kayak gini nih, yang gue screenshot kayak gini. Anjas. Ini unik dan juga aneh ya sekali lagi. Udah kayak Naruto aja tuh bisa diri dan juga lari di atas air yang ada cakranya. Ya. Dan yang terakhir itu yaitu Ehsan. Ehsan ini gak lari di atas air, melainkan nyelam. Dan pas kelar nyelam, dia kayak bawa hewan tuh dari air, kayak dari dalam air. Dan akhirnya Rembonya ketangkep tuh. Ya kurang lebih gitulah ya. Jadi kayak Naruto mereka semua bisa lari atau jalan di atas air pada momen ini. Oh tidak!
Ini bisa dibilang kejadian unik ya, yang diselipkan oleh Last Compact, yaitu pertandingan bola Indonesia versus Malaysia. Dan ceritanya Upin Ipin dan kawan-kawan ini lagi nobar di rumahnya Upin Ipin. Bisa dilihat ya, bahwa skor berubah 1-0 untuk Malaysia. Dan setelah melakukan perlawanan yang cukup sengit, Indonesia dapat membalas dan menjadikan skor itu 1-1. Seri nih. Nah, pas Indonesia ngegolin, Susanti itu super duper seneng ya, sambil bawa bendera Indonesia gitu. Haha, Upin dan Ipin itu serta kawan-kawan bingung ya, tapi akhirnya seneng juga kok mereka semua. Mantap ya intinya, pertandingan final udah kayak pertandingan persahabatan. Ya kurang lebih gitu. Mungkin dibuat di animasi Upin Ipin ini agar ngelurusin nih masalah yang dulu tuh yang kata di AFC kalau nggak salah, yang kata laser-laser gitu. Ya biarin dah, itu udah lewat juga. Jadi intinya Last Compact ini nggak nampilin skor akhirnya dari pertandingan itu. Biar gak ada perdebatan lagi lah ya, jadi dibuat seri gitu satu sama. Mantap dah Indo Pride dan Malay Pride ya sekali lagi. Oke, kalau yang ini tuh banyak yang komen ya di video-video sebelumnya. Makasih ya buat yang udah komen, jadi gua bahas nih ini. Jadi ceritanya Upin Ipin ini lagi pengen buat perahu-perahuan yang dari kardus. Dan akhirnya mereka ngebuat nih perahu-perahuan itu dari kardus dan juga diwarnain gitu. Serta ditambahin lah aksesoris apa. Kemudian bisa kalian lihat ya, itu langsung diproses pembuatannya yang dibantu oleh Kak Ros. Nah pas jadi ini, si Upin Ipin malah ngebuat Kak Ros marah ya gara-gara ngedayungnya jadi debu gitulah, jadi kayak berdebu gitulah. Dan hari selanjutnya, kawan-kawannya itu diundang ke rumahnya. Dan Mail ngajakin main di kali itu yang deket jembatan ya. Nah pas proses pembawaan perahu kertasnya ke sana, bisa kalian denger nih dan lihat juga bahwa lagu Coffin Dance itu diputar yang kata tet tereret 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 ya yang kayak gitu, yang kata ngangkat peti mati itu ya. Dan juga Upin Ipin itu berlagak seperti pengangkat petinya tuh, kalian lihat nih. Oke, lihat dan dengerin ya. Dan akhirnya setelah diceburin ke air, perahu kardusnya itu tenggelam. Ya pasti sih ya, namanya kardus kan gak mungkin bertahan di air. Jadi intinya ini hal unik ya yang diselipkan oleh pihak Last Compact, yaitu Coffin Dance. Yang mana waktu itu lagi viral ya di seluruh dunia. Bukan di Indonesia maupun Malaysia aja, tapi di seluruh dunia. Ya gitu. Kau je yang tak tahu. Oke, kalau yang ini masih abangnya Mai lagi ya. Nah, baru aja muncul ini orang di Upin dan Ipin. Dan bisa kita jumpai langsung hal uniknya ya. Bagi kalian yang bermain Dota 2, LOL ataupun Mobile Legends pasti tahu lah ya gerakan ini. Ya kurang lebih nama gerakannya itu yaitu ngeblink atau flicker deh ya. Jadi abangnya Mail ini ngeblink gitu ya. Dan tiba-tiba pindah tempat untuk menjelaskan barang tempatannya sudah diimpor ke beberapa negara. Salah duanya seperti Korsel dan Jepang ya. Jadi intinya kayak ngeblink gitu deh. Shing, langsung kayak gitu atau kayak flicker gitu. Ya kurang lebih gitu lah ya keunikan abangnya Mail ini. Hai Opa. Oke, kalau yang keempat ini yaitu di saat Kak Ros dapat tugas buat nyari info tentang barang tempatan atau barang buatan Malaysia tuh ya. Dan akhirnya Kak Ros memilih untuk ke tempat barang tempatan Malaysia. Dan saat pagi telah tiba, di sanalah Upin Ipin ditunggu oleh Kak Ros di depan rumah tuh ya dengan pakaian yang bagus-bagus. Dan di saat Opah nitip untuk dibelikan sejenis minyak kayu putih gitu, ada mobil yang datang tuh ya. Bisa dipastikan bahwa mobil itu adalah ojek mobil online atau kalau di sini kita sebut kayak Gokar, Grabcar atau yang sebelumnya tuh kayak Uber taksi atau mungkin taksi yang panggilan. Ya kurang lebih gitulah ya. Buktinya itu mobil udah tahu alamatnya rumah Ipin. Jadi itu tuh mobil ojek mobil online gitu. Mantap lah ya. Mereka ini udah mengikuti zaman gitu loh. Dan akhirnya mereka diantar sama